Kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Minggu kita hari ini dengan topik Naposo Nagabe Pangului, kepemimpinan yang menghamba. Kita puji Tuhan, nyanyian kita pop rohani.
namanya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bernyanyi. Kita mendengar hukum Taurat di minggu kita pagi hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga yang ke-10. Saya baca, mari kita mendengarkan dengan seksama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tita keenam, jangan membunuh. Tita ketujuh, jangan berzina. Tita kedelapan, jangan mencuri. Tita ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, buatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat
dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 18 dimulai dari ayat 17 hingga ayat 23. Kita baca secara responsoria. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa ini di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Di samping itu,
Kau carikan dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta mengetahuinya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak pada ibadah kita dengarkan warta gereja kita pada pagi ini. Ibadah kita pagi ini atau minggu ini adalah minggu yang ke-18 setelah Trinitatis 11 Oktober 2020 dengan topik Naposo Nagabe Pangoloi, kepemimpinan yang menghamba. Jadwal ibadah minggu depan 18 Oktober 2020 pukul 7.30 sektor 6, 7, 8, 9 tambah sektor 10. Pada pukul 9.30 sektor 1, 2, 3, 4, dan 5. Rupa-rupa warta. Yang pertama, jumlah jemaat yang datang beribadah di hari Minggu 4 Oktober 2020, Minggu pagi 101 orang, Minggu siang 90 orang. Yang kedua, pada ibadah Minggu kita hari ini, kita menyampaikan persembahan kita yang kedua untuk klinik Ejer HKBP Si Pinggol-Pinggol. Yang ketiga, pada minggu hari ini gereja kita menyaksikan iman kepercayaannya untuk satu jemaat kita dan dilaksanakan pada ibadah siang. Yang keempat, sesuai dengan bantuan bibit ikan yang hendak diterima jemaat, kami mohon kepada jemaat yang ingin menerimanya agar melapor kepada Sintua Sektor serta menyediakan tempat sebelum bibit ikan tersebut diterima. Yang kelima, sesuai program gereja kita agar kita mengingat celengan diakonia yang dibagikan kepada seluruh jemaat. Kami mohon kepada seluruh jemaat agar mengingat untuk mengisi celengan tersebut, serta kita kumpulkanlah celengan tersebut pada bulan depan, pada akhir tahun gereja di gereja kita, serta semualah keluarga menuliskan nama keluarga tersebut pada celengan tersebut. Dan kepada jemaat yang belum dapat beribadah ke gereja, kiranya celengan tersebut boleh disampaikan secara utuh kepada Sintua Sektor masing-masing. Yang keenam, dihimbau kepada jemaat ibu atau jemaat ibu dan perempuan
agar mengikuti PHD ibu atau perempuan pada hari Jumat 16 Oktober pukul 3 sore. Setelah selesai PHD akan dilaksanakan rapat tentang Natal, Ina dan perempuan di gereja kita. Yang ketujuh, selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran, serta selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 11 sampai dengan 17 Oktober 2020. Kiranya Tuhan memberkati umur yang panjang, kerukunan di dalam keluarga, dan kita melihat di slide nama-nama yang berulang tahun tersebut. Demikianlah warta gereja kita pada ibadah kita minggu pagi ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Tuhan kami ucapkan padamu, kalau pada kesempatan ini kami boleh datang di gereja-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh berterima kasih kalau pada satu minggu ini Engkau berikan kami tenaga, kekuatan, dan pikiran yang jernih di dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan, terima kasih kami ucapkan untuk itu, dan kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan yang kami kerjakan pada satu minggu yang lalu, untuk menjadi kebaikan bagi kami, kebaikan keluarga kami, dan kebaikan di sekeliling kami, maupun bangsa dan negara kami. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami datang ke hadirat-Mu
memohon berkat-Mu. Berkati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, agar semua yang kami pikirkan di dalam minggu ini, semua yang kami lakukan pada minggu ini, kiranya Engkau berkati Tuhan, menjadi kebaikan kepada kami dan tetap menjadi mensejahterakan diri kami maupun keluarga kami. Semuanya itu Tuhan kami mohonkan kepadamu, dengan welas kasih-Mu Tuhan Engkau memberkati kami sehingga semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Bapa di surga, kami telah mendengar warta gereja kami pada kesempatan ini. Engkau memberkati Tuhan semua program yang akan dilaksanakan gereja-Mu. Semuanya kami haturkan kepadamu, kiranya Engkau menyertai seluruh pelayanan di gereja-Mu, agar semuanya Tuhan menjadi sukacita kepada jemaat dan sukacita kepada sekeliling, dan hanya kemuliaan di dalam nama-Mu saja. Tuhan Bapa di surga, kami menginginkan atau mempersiapkan Natal yang akan kami laksanakan pada bulan Desember yang akan datang. Tuhan, kami telah mempersiapkannya, kami telah memperkirakannya, dan segera akan membentuk kepanitiaan. Tuhan Bapa di surga, berikan hati yang terbuka kepada orang-orang yang mau menjadi panitia, dan juga kepada orang-orang atau jemaat-Mu yang akan melaksanakan Natal tersebut Tuhan, hanya untuk sukacita kepada kami jemaat dan kemuliaan di dalam nama-Mu saja. Tuhan Bapa di surga, demikian juga pada warta hari ini, salah seorang jemaat-Mu hendak menyaksikan iman kepercayaan kepadamu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepadanya, Engkau tuntun perilakunya di dalam setiap kegiatannya Tuhan, sehingga senantiasa nama-Mu tetap terpatri di dalam hatinya, bahwa Engkau yang memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang sejahtera di dalam dirinya sendiri. Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan ini semuanya yang ada pada warta jemaat yang akan kami persiapkan dan akan kami laksanakan, Tuhan restui, Tuhan berkati, agar semuanya menjadi sukacita dan menjalan dengan baik dan kemuliaan di dalam nama-Mu saja. Tuhan Bapa di surga, pada kesempatan ini kami masih dalam keadaan masa pandemi COVID. Kami tidak leluasa untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari, terlebih aktivitas di luar rumah. Tuhan Bapa di surga, berikan kesehatan kepada kami, berikan kekuatan, terutama pikiran yang jernih, untuk tetap dapat melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, sehingga tetap kehidupan kami di dalam sukacita daripada-Mu. Kalau boleh kami Tuhan bermohon kepadamu, Engkau boleh memberikan kekuatan kepada kami dan memberikan kebijaksanaan kepada negara kami, dan terutama pandemi COVID segera berlalu Tuhan. Itulah permohonan kami. Tuhan Bapa di surga, kami ingat akan saudara-saudara kami yang terkena imbas pandemi COVID, kehilangan pekerjaan, kekurangan rezeki, kekurangan keuangan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, tolong mereka sehingga mereka senantiasa dapat bersabar di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau di dalam ekonomi maupun keuangan berkekurangan, Tuhan, Engkau cukupkan mereka, Engkau berikan kesabaran, dan tetap bertekun, berdoa, memohon kekuatan daripada-Mu, sehingga mereka senantiasa boleh bergembira, bersukacita, kalaupun di dalam kekurangan kehidupan, terutama ekonomi keluarga. Tuhan Bapa di surga, demikian juga jemaat-Mu
yang tidak kami tahu, kalaupun mereka dikurang sehat, kiranya Tuhan memberikan berikan kekuatan dan berkati obat yang mereka makan, sehingga senantiasa boleh mereka berserah kepada kamu, kepada Tuhan, sehingga kami boleh bersama memuji memuliakan namamu di gerejamu. Tuhan Bapa di sorga, begitu banyak yang akan kami mohonkan kepada welas kasih-Mu, tapi kami tahu Tuhan, Engkau memberkati kami dari yang dahulu sampai sekarang. Itulah yang senantiasa kami rindukan. Mengalirlah Tuhan berkat dan rezeki daripadamu kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga, dimanapun kami Tuhan mencari nafkah. Berkati agar semuanya kami boleh memperoleh kekuatan sukacita di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan Bapa di surga, kami tahu daripada jemaat-Mu mungkin berdoa di dalam hati mereka, memohon kepadamu apa yang mereka rindukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau jawablah Tuhan doa-doa mereka, sehingga mereka boleh bersukacita dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu si pinggol-pinggol yang beribadah pagi hari ini. Tuhan berkati kami pribadi lepas pribadi. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga sepulangnya dari gereja ini Tuhan, kami sungguh segar bugar memperoleh kekuatan daripada Tuhan, dan terutama sukacita yang daripadamu. Kami boleh sampai di rumah kami nanti di dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar lagi firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Berikan Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi, agar firman-Mu dapat melekat di dalam hati kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan mewartakannya. Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, dia dapat memberikan warta-Mu dengan bijaksana dan memperoleh kekuatan daripadamu. Tuhan Bapa di sorga, kami mohon atas kesalahan dan pelanggaran yang kami perbuat, Engkau hapuskan terlebih dahulu, agar semuanya Tuhan tidak menjadi penghalang akan berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan sebagai khotbah, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah karenanya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Horas Madihita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di minggu kita pada hari ini, minggu ke-18 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32, ayat yang ke-35 sampai ke ayat yang ke-45. Firman Tuhan Markus 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali kita dapat bertemu lagi di dalam kesempatan ini, di dalam ibadah kita bersama dengan seluruh jemaat HKBP Pinggol-Pinggol. Saya berpikir pandemi COVID-19 memang yang sedang menghantui kita ini akan membuat perjumpaan kita akan semakin susah dilakukan, dan saya juga tidak menyangka bahwa kita bisa lebih cepat bertemu pada saat ini. Saya memperkirakan tadinya bahwa saya hanya akan kembali mungkin ke gereja ini setahun atau 2 tahun ke depan karena pandemi COVID-19, tapi ternyata tahun 2020 ini kita sudah bertemu lagi. Ini kali keempat saya berkhotbah di HKBP Pinggol-Pinggol. Yang terakhir saya ingat juga sekitar bulan Agustus tahun yang lalu, jadi sudah hampir 1 tahun memang saya di sini. Oleh karenanya saya melihat Bapak dan Ibu dan sungguh bangga sekali melihat Bapak dan Ibu boleh hadir bersama-sama di gereja di tengah pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya, horas masaninai. Firman Tuhan yang hari ini kita dengar akan mengantar kita kepada satu pemahaman yang sesungguhnya tidak baru, tetapi yang akan merefresh kita, yang akan menyegarkan kita untuk apa dan mengapa kita ada di sini. Bagaimana kita bisa merayakan kehidupan, bagaimana kita bisa melakukan panggilan kekristenan kita dengan satu tujuan untuk memuliakan Allah. Tentu saja kita tahu di dalam seluruh kehidupan menjadi seorang bos, menjadi pemimpin, menjadi orang yang hebat tidak adalah sesuatu yang banyak diimpikan oleh orang.
Banyak sekali orang yang berharap dia akan menjadi seorang pemimpin yang besar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau anak-anak muda punya quote seperti ini, ya. Kalau kecil dimanja-manja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kan gitu ya. Kecil dimanja-manja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati. Enak sekali ya kehidupan seperti itu ya. Mulai dari kecil ya kan seperti itu ya. Dimanja-manja, sudah muda bisa hidup poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga lagi. Kan gitu ya. Tetapi untuk mencapai kepada kehidupan yang level seperti itu, tentu memang banyak orang yang berusaha. Banyak orang yang melakukan segala hal. Banyak orang yang mungkin melakukan metode-metode terbaik di dalam kehidupan. Itulah sebabnya hari ini semenjak masih bayi sudah belum bayi, masih di dalam kandungan, ya kan sudah dipersiapkan menjadi orang besar. Masih ibu mamanya masih hamil 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan, sudah didengarkan musik-musik klasik katanya supaya otaknya berkembang menjadi pintar. Orang Yahudi katanya seperti ini. Jadi di dalam kandungan pun sudah didengarkan musik. Begitu lahir juga seperti itu, disiapkan makanan-makanan terbaik dengan satu tujuan. Orang ini akan menjadi orang besar pada waktunya nanti. Nah, itu menjadi satu patron di dalam kehidupan di dunia. Menjadi satu pola. Apakah itu salah? Apakah itu keliru? Tidak. Yesus bilang tidak keliru. Itulah sebabnya ketika Yohanes dan Yakobus datang kepadanya, dia sungguh-sungguh tidak menolak dan tidak menyalahkan apa yang diinginkan oleh Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus seperti layaknya orang lain merasa bahwa mereka boleh mendapatkan sesuatu dengan kerja keras mereka. Boleh mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain karena mereka sudah melakukan juga sesuatu yang lebih di dalam kehidupannya. Mereka berharap mereka bisa mendapatkan pangkat yang lebih baik, posisi yang lebih baik karena mereka juga sudah berjuang untuk itu. Benarkah Yohanes dan Yakobus berjuang? Iya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil sejak awalnya. Mereka setia mengikuti Yesus dan itu bukan perjalanan yang mudah. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Mereka bukan sedang mendampingi Yesus studi tour atau sedang dalam perjalanan, sedang dalam suatu petualangan. Mereka sedang di dalam perjalanan ketika anak manusia, ketika Yesus ingin menunjukkan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah dunia ini dengan kepedulian, dengan kasih, dengan cinta. Dan itu berat Bapak dan Ibu. Kita bisa bayangkan orang-orang tua, bagaimana beratnya yang mereka lakukan untuk memberikan cinta, kasih, kebahagiaan kepada anak-anaknya. Bagaimana bapak, para orang tua yang bekerja mati-matian hanya demi kebahagiaan keluarganya. Itu berat Bapak dan Ibu. Ada harga yang dibayar. Dan Yohanes dan Yakobus membuktikan itu. Mereka memilih Yesus lebih utama daripada hidupnya sendiri. Mereka meninggalkan bisnisnya, meninggalkan pekerjaannya, bahkan meninggalkan keluarganya hanya untuk mengikuti Yesus. Dan pada titik tertentu, ketika mereka tahu, konteks dekat dari teks ini adalah ketika Yesus sudah menceritakan bahwa dia akan segera menderita dan dimuliakan. Dan pemahaman yang lama masih melekat mungkin pada murid-murid, maka ini saatnya Yesus akan dimuliakan. Yesus akan menempuh jalan penderitaan. Ini saatnya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ini momen yang tepat untuk mengatakan kepada Yesus bahwa kita butuh sesuatu. Itulah sebabnya mereka datang. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami punya satu permintaan." Apa itu? Biarkanlah aku dan saudaraku. Yohanes, mungkin Yakobus yang bercerita, atau mungkin Yohanes yang berkata, duduk di sebelah kananmu. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Yesus geleng-geleng kepala. Lalu Yesus katakan, apakah engkau tahu apa yang kau minta itu? Bilang kau ingin seperti itu, kamu harus dibaptis dengan baptisanku. Kamu harus minum cawan yang harus aku minum. Apa yang Yesus katakan?
Di dalam perspektif Semit, dunia Semit atau dunia Yahudi Yerusalem ketika itu, cawan itu selalu dilambangkan dengan penderitaan. Cawan itu selalu melambangkan ada penderitaan yang harus dikerjakan, ada penderitaan yang harus ditanggung. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu harus minum cawan yang kuminum, dan kamu harus dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Artinya akan ada penderitaan, akan ada kesusahan, ada yang kesesakan. Tapi lihatlah, Yohanes dan Yakobus tidak berhenti. Mereka katakan, kami dapat. Artinya apa? Kami sanggup membayar harga itu, dan kami akan bayar harga itu, dan kami akan lakukan itu. Yang penting kami duduk satu di sebelah kanan dan satu duduk di sebelah kiri. Lihatlah, dan itu patron yang benar, dan itu model yang benar. Bapak dan Ibu, terutama orang muda, bila ingin menjadi pemimpin, bila ingin menjadi seorang yang besar, bila ingin menjadi seorang yang kemudian mendapatkan posisi yang baik, ya ada harga yang harus dibayar. Kamu harus kerja keras, kamu harus belajar, kami harus mengeluarkan seluruh potensimu. Dan itu benar. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang ingin dikatakan oleh firman ini. Tapi firman ini mau menyadarkan bahwa kita berbeda. Kamu tidaklah demikian. Itu yang Kristus katakan. Sebab apa? Sebab kamu berbeda. Kamu bukan manusia biasa-biasa. You are a Christian. Kamu adalah seorang Kristen. Dan Kristen selalu memiliki standar berbeda. Dan Kristen selalu memiliki kriteria yang berbeda. Dan Kristen selalu memiliki cara yang berbeda. Benar, mungkin tujuan kita sama. Menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hebat. Tetapi ingat, kamu tidaklah demikian. Kamu Kristen, oleh karena standarmu berbeda, oleh karena caramu berbeda, oleh karenanya kriteriamu berbeda. Kamu tidak sama dengan dunia ini. Kamu berbeda. Sebab apa? Sebab namamu berbeda. Siapa namamu? You are a Christian. Kamu adalah Kristen. Dan bagaimana nama itu bisa melekat kepadamu? Bagaimana engkau bisa disebut Kristen? Apakah itu engkau bawa lahir? Apakah itu engkau disematkan kepadamu? Apakah itu karena usahamu? Tidak. Engkau menjadi Kristen hanya karena Kristus telah mati untuk itu. Hanya karena Kristus telah menebusmu. Hanya karena Kristus telah memindahkan kita dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru. Hanya karena Kristus telah mati untuk kita. Itulah sebabnya engkau menjadi Kristen, Bapak dan Ibu. Itulah sebabnya engkau memiliki nama yang baru, identitas yang baru. Itulah sebabnya caramu pun harus berbeda. Kriteriamu pun harus berbeda. Polamu pun harus berbeda. Engkau tidak boleh sama dengan dunia ini. Engkau tidak boleh sama dengan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Dunia ini mengajarkan posisi menjadi sesuatu yang penting. Dan menjadi satu hal yang paling penting. Tidak. Yesus katakan lain. Perspektifmu berbeda. Itulah sebabnya dia katakan di dalam firman ini, kalau kita baca mulai ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ada paradoks di dalam kehidupan kekristenan. Bila dunia ini mementingkan hasil akhir, maka Kristen mementingkan prosesnya. Proses bagaimana engkau mencapai, itu yang terpenting di mata Tuhan. Bukan begitu engkau sampai di sana, tetapi bagaimana cara engkau sampai di sana, itu yang terpenting bagi Tuhan. Dan itulah yang membedakan kita dari dunia ini. Bukan persoalan menjadi pejabat, bukan persoalan menjadi pemimpin. Bahkan dalam konteks dekatnya bagi saya, bukan persoalan menjadi pendeta resort, preses, sekjen atau epurus. Bukan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana proses yang saya jalani untuk sampai ke sana. Maka dengar
yang terbaik, tapi bagaimana cara engkau mencapainya, itu yang terpenting. Dan hari ini percayakan dirimu, tetaplah percaya diri apapun kondisimu, apapun yang kau hadapi hari ini. Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Lihat, pencapaianmu adalah berkat Tuhan. Posisimu adalah anugerah Tuhan. Posisimu adalah pemberian Tuhan. Itulah sebabnya siapkan dirimu. Benar, kita manusia yang telah jatuh, tetapi ingat, pilihan Tuhan belum pernah dibatalkan untuk hidup kita. Pemanggilan Tuhan belum pernah dihentikan untuk hidup kita. Itulah sebabnya Kristus selalu ada di tengah-tengah kita. Kristus selalu mengajar kita dengan gerejanya supaya kita terus insaf bahwa kita sudah dipilih, sudah ditentukan untuk menjadi leader di dalam kehidupan, untuk menjadi seorang pemimpin, tetapi pemimpin yang berbeda. Seorang yang bisa menghidupi kepemimpinan dengan baik, tidak seperti dunia ini. Saya akan kembali sebentar ke belakang, jauh sekali, untuk mengingatkan kesiapaan kita. Bapak dan Ibu masih pernah membaca cerita penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1? Masih pernah? Atau itu cuma menjadi hafalan untuk anak-anak sekolah minggu kita hari ini? Masih ingat ya? Manusia diciptakan hari keberapa? Hari ke-6 ya. Para pemusik masih ingat ya. Hari ke-6. Dan setelah itu, lihat bahwa Allah memang menetapkan kita sebagai leader. Apa yang Allah katakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28? Setelah Tuhan menciptakan manusia itu, Ia memberikan perintah, beranak cuculah dan bertambah banyak, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Benar Bapak dan Ibu? Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Lihatlah, panggilan kita sedari awal adalah menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi orang yang besar. Kita disiapkan untuk itu Bapak dan Ibu. Apapun profesimu, apapun kegiatanmu hari ini, tetapi ingatlah, panggilan kita adalah menjadi seorang leader. Leader yang bagaimana? Leader yang betul-betul memahami proses. Bagaimana engkau bisa menaklukkan bumi ini? Belajar keras. Bagaimana engkau bisa menguasai dunia ini? Bekerja keraslah. Ada proses, ada harga yang harus kau bayar. Pahami semuanya. Lihat yang terjadi. Buka matamu, buka hatimu, buka pikiranmu. Itulah sebabnya. Siapakah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, yang memahami dan mengetahui cara menaklukkan dan menguasai bumi? Siapakah para petani atau peternak yang terbesar? Mereka yang bisa memahami dengan baik kehidupan sapi. Mereka yang bisa memahami dengan baik kehidupan babi. Mereka yang bisa memahami dengan baik kehidupan ayam dan bebek. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Siapakah yang menjadi petani yang terbesar? Dia yang paham dengan baik bagaimana merawat tumbuhan, bagaimana mencintai tumbuhan, bagaimana mengasihi tumbuhan, bagaimana dia memberikan nutrisi yang terbaik. Itu yang terjadi. Oleh karenanya, bila engkau menjadi seorang leader di dalam kehidupanmu, maka jadilah pelayan kehidupan. Jadilah pelayan kemanusiaan. Sepanjang kita hidup untuk melayani kehidupan, maka ingat saja, kesuksesan dan kesejahteraan akan menjadi milik kita. Sepanjang engkau melayani kehidupan, kesuksesan dan kesejahteraan akan menjadi kehidupan. Itulah sebabnya.
Tetapi kemudian apa yang harus kita lakukan pada hari ini? Maka mulailah menata hidup dengan proses yang baik. Seorang leader yang menghamba tidak dibawa lahir. Itu dilatih sejak dini. Itu dilatih sejak dini. Tidak ada pemimpin yang dilahirkan. Leader yang baik dilatih sejak dini. Dia tidak dilahirkan menjadi leader. Dengan latihan apa? Latihlah hidupmu untuk melayani kehidupan. Lakukan yang terbaik di dalam kehidupan. Engkau ingin menjadi market leader, maka jadilah pelayan. Itulah sebabnya. Lihatlah semua perusahaan-perusahaan besar, bisnis besar, pemimpin-pemimpin besar, sekarang semuanya back to nature. Apa yang menjadi core dari semua bisnis? Tidak lain dan tidak bukan adalah pelayanan. Saya lihat di sini ada bapak dan ibu yang bertugas di tempat-tempat besar, misalnya seperti Telkom, PLN, Pertamina atau apapun. Siapa yang bisa dikunci? Kembalikan menjadi pelayanan. Itu yang akan menjadi pemenang. Kita lihat ada banyak orang besar, tapi lihat begitu dia melayani kehidupan, itulah yang terbaik. Itulah sebabnya ada banyak presiden di dunia ini, tapi hanya ada beberapa nama yang kita kenal. Ada banyak orang baik di dunia ini, tetapi hanya ada beberapa nama yang kita kenal. Dan nama itu tidak pernah terlepas ketika mereka mau melayani kehidupan. Bapak dan Ibu masih ingat seorang putri yang bernama Princess Diana? Lady Diana. Dia bukan ratu. Dia belum jadi ratu. Suaminya Pangeran Charles sampai hari ini pun belum jadi naik tahta. Karena mamanya gak mati-mati. Kira-kira seperti itu ya. Ratu Elizabeth gak mati-mati sampai umur 90 sekarang. Bahkan jangan-jangan nanti Pangeran Charles duluan mati kan gitu ya. Karena beliau pun sudah tua dan sakit-sakitan. Kira-kira seperti itu. Itu artinya apa? Tempat itu disediakan bagi orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan. Tapi apakah Lady Diana gagal menjadi seorang ratu? Tapi apakah Lady Diana tidak pernah mencapai posisi sebagai seorang ratu? Tidak. Ketika dia melayani kemanusiaan, dia datang sebagai seorang putri yang menyentuh kemanusiaan, datang kepada orang-orang sakit, memeluk orang yang sakit kusta, mencium orang yang terkena HIV AIDS, anak-anak yang terlantar, pergi ke negara bagian ketiga untuk memberikan bantuan dan sentuhan. Lihat ketika dia mati, semua orang memberikan dia gelar Queen of Heart. Dia ratu di hati. Itulah leadership yang sesungguhnya. Bukan persoalan apakah dia menjadi ratu, menjadi raja di Inggris, tetapi dia mampu menjadi ratu di dalam hati semua orang. Dia bisa menjadi leader bagi semua orang. Apapun yang dia kerjakan menjadi anutan, menjadi model, menjadi pola yang ditiru dan digugu oleh setiap orang. Itulah yang hari ini firman Tuhan inginkan kepada Bapak dan Ibu. Lakukan yang terbaik yang engkau punya. Bapak-bapak, jadilah model kehidupan bagi anak-anak. Ibu-ibu, jadilah model kehidupan bagi anak-anakmu. Ajarkan dia cinta, ajarkan dia kasih, layani dia dengan sepenuh hati. Unang semua nak kena tua-tua na utad daw kan. Alang alujay wana haro mangaro akem lakon na. Dukon la sukses akaya nakon na bagabi madili bana. Laso di ingotido naliliw di mana mangan ganu pari. Laso di ingotido di bari di bana. Takula watahe marbasa bata di minggu bagi. Takula wate asa tadada wadi tanaga bibi ido kan. Wadi tanaga bibi ido amangis di nangamun lokat wadi tanaga bibi. Banyak yang seperti karena apa? Dia tidak tulus. Tetapi hari ini leadership kepemimpinan yang menghamba dimulai dengan hati yang tulus. Hati yang mau memberikan cinta apa adanya, mengeluarkan cinta apa adanya, seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan. Itulah maka dikatakan tidaklah demikian di antara kamu. Kerja keras oke, belajar keras oke, tapi bukan itu. Lakukan itu dengan cinta.
Lakukan itu dengan ketulusan. Lakukan itu dengan niat baik. Dan percaya saja, engkau akan menjadi leader di dalam hati semua orang. Itulah sebabnya datang ke gereja juga. Kalau kau datang dengan hati tulus, datang dengan hati yang mau memberi dengan cinta dan kasih, nak pola mabir hama kainai. Mulu songoni do di bekam mulai na jolo, nak pola marabak bebabi memilih panitia Natal. Sudi do tumayot tamun. Siadu mak aidu na burju. Songoni do tahe. Alah, tapi kalau kita nggak tulus, kalau kita nggak melakukannya dengan cinta, atau emak bulan mata-mata mau di neng ribu gitu tuh jabatan ini, tori itu. Nggak ada itu. Tapi lakukan dengan cintamu. Ingatlah sekali lagi, anak-anak muda ini tahu itu. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Proses yang kau lakukan dengan baik, dengan kerja keras, dengan cinta, akan membuahkan cinta yang besar untukmu. Akan membuat engkau dikenang di dalam seluruh laku. Itulah sebabnya jadilah bapak yang baik. Berlatihlah terus menjadi bapak yang baik. Jadilah ibu yang baik. Jadilah pendeta yang baik. Supaya engkau dikenang di dalam kehidupan. Bukan persoalan menandatangani prasasti, dangi persoalan. Bahkan kita tahu akan tua-tua nang liling marhuria. Mungkin ada pendeta-pendeta zaman dulu di sini yang tidak punya karya, tak kewana menandatangani prasasti peresmian, tapi dia selalu hidup di hati kita. Anggo pendeta sian udah, idu anggo na pendeta, kayak gitu kan? Dia tahe, manang-nangan udah bisa di pinggul-pinggul. Ada dulu tong dangadong kan, tak sesudia dong kan gitu kan, tak sesudia. Seperti itu. Karena apa? Karena kita lebih mencintai hasil akhirnya. Sekarang kembali. Cintai prosesnya. Cintai apa yang kau lakukan setiap hari. Dan itu akan mengubah dunia. Saya teringat satu cerita yang pernah saya baca. Sebenarnya bukan cerita buku Kristen, tapi ya saya memang punya hobi. Di mana-mana ya apa aja saya baca. Mungkin cuma cerita anak-anak dulu kan saya baca. Ada satu burung beo. Bahasa burung beo teh. Kebetulan jalan beo mesti coba Israel. Ale kan kebetulan dia memang burung beo donau jahe kan? Memang burung beo. Jadi satu hari burung beo ini kan tinggal di hutan bersama dengan binatang-binatang yang lain. Banyak sekali binatang di situ. Tapi entah mengapa tiba-tiba ada asap yang keluar dan tiba-tiba ada api yang ingin membakar hutan itu. Kita nggak tahu entah kenapa. Dan beo ini langsung panik. Dan sungguh-sungguh dia melihat semua binatang-binatang di sana sudah resah dan ingin menyelamatkan diri masing-masing. Dan beo ini pun seperti itu. Begitu dia melihat kejadian itu, dia langsung pergi ke ada sungai di situ, membasahi tubuhnya, lalu kemudian terbang ke hutan itu, menggelepar-geleparkan sayapnya dengan berharap bahwa tetesan-tetesan air itu mampu mematikan hutan, kebakaran hutan itu. Dan dia melakukannya berulang-ulang. Alai buah magubuni burung beo untuk mematikan kebakaran. Meskipun dia berulang-ulang sudah melakukan itu dengan niat baik, dengan tulus, dengan kerja keras, tapi dia gak sanggup dan melihat kebakaran itu semakin besar. Pada akhirnya dia cuma tertunduk lelah dan menangis melihat bahwa teman-temannya akan banyak yang mati oleh karena kebakaran itu. Tapi cerita itu mengatakan demikian. Ketika langit melihat, surga melihat, dewa-dewa melihat perbuatan dari beo itu, mereka semua serentak penghuni surgawi, penghuni dunia atas itu menangis menetekkan air mata karena melihat perjuangan si burung beo itu untuk memadamkan dan menyelamatkan teman-temannya. Dan kita tahu Bapak dan Ibu, ada mitos yang mengatakan ketika penghuni surgawi menangis, maka itu artinya ada hujan lebat yang turun ke bumi. Dan hujan itu serta-merta mematikan kebakaran hutan itu dan menyelamatkan hampir seluruh penghuni hutan itu. Apa yang mau saya katakan melalui cerita itu? Ketika kita betul-betul hidup di dalam ketulusan, ingin melakukan yang terbaik tanpa pamrih, tanpa melihat apapun yang akan terjadi
untuk melakukannya dengan segala niat baik, surga akan memberkatimu. Semesta akan mendukungmu. Seluruh dunia akan berada di belakangmu. Maka oleh karena itu, biarlah kita, orang-orang yang telah dipilih, ditebus, dan itu dibuktikan dengan namamu yang diubah menjadi Kristen. Lakukan segala sesuatunya dengan ketulusan, dengan cinta yang besar, dengan tanpa nafsu duniawi untuk berkuasa, dengan sesuatu tujuan yang dimanis-maniskan, tetapi lakukan dengan yang terbaik yang engkau punya. Percayalah, Tuhan telah menyediakan tempat bagimu. Tuhan telah menyediakan tempat yang terbaik bagimu. Seperti yang Tuhan katakan di ayat yang ke-40. Itu akan diberikan kepada bagi siapa itu telah disediakan. Oleh karenanya, marilah lakukan tugasmu. Cintai proses kehidupanmu pada hari ini. Lakukan dengan tulus dan tanpa tujuan tersembunyi. Surga akan memberkatimu menjadi seorang leader yang akan dihormati, dihargai dimanapun engkau beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan. Benar Tuhan, di dalam semua kehidupan kami ada pola-pola, ada model-model yang telah diajarkan kepada kami. Bagaimana kami bisa tumbuh menjadi seorang yang hebat, pemimpin yang hebat, menjadi leader yang hebat. Tetapi kami tahu, di atas semuanya itu kami berbeda. Di atas semuanya itu tidaklah demikian bagi kami. Sebab sebagai orang yang telah Tuhan tebus, sebagai orang yang telah Tuhan merdekakan, sebagai orang yang telah Tuhan menangkan dari perbudakan dosa, kami punya standar yang berbeda. Kami punya cara yang berbeda. Kami punya kriteria yang berbeda. Tuhan mencintai kami. Oleh karenanya, kami pun harus hidup dengan cinta. Tuhan mengasihi kami dengan tulus. Oleh karenanya, kami pun harus hidup dengan cinta yang tulus. Melayani kehidupan ini, melayani kemanusiaan ini, dimanapun tempat kami berada hari ini. Kami terus memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara yang di samping kami, di sisi kiri, di sisi kanan, teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di tempat pekerjaan, teman-teman kami di tempat bisnis kami. Kami akan melayaninya dengan baik. Orang tua akan melayani anak-anaknya dengan baik. Anak-anak pun akan melayani orang tuanya dengan baik, dengan cinta, dengan tulus. Itu yang akan membuat kami hidup terus, dan tiba saatnya ketika kami sudah ditempatkan di tempat sebagaimana mestinya yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk tetap setia di dalam proses itu. Proses mencintai, mengasihi segenap ciptaan Tuhan, supaya pada akhirnya kami pun Tuhan tinggikan sesuai dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Pinggol-Pinggol ini, di dalam melakukan aktivitasnya, di dalam melakukan kegiatannya, di dalam terus mengingat dan menyadari bahwa dirinya dipanggil menjadi seorang leader, leader yang menghamba, leader yang mampu melayani di dalam semua aras kehidupannya. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu juga, tempat kami untuk belajar dan memperlengkapi diri untuk menjadi seorang leader yang menghamba di seluruh kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan di tempat yang maha besar, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terpuji dan memerintah bersama dengan Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.